terus tiba-tiba ada suara tuh orang nangis tapi seperti anjing. Sampai jam 11 tuh suamiku mantan suamiku tuh nggak pulang-pulang. Kok jam 11 kok rak mulai-mulai. Itu ada lolongan anjing tapi seperti orang nangis. Jadi itu orang nangis perempuan tapi seperti lolongan anjing itu dicampur gitu loh, kayak piye suaranya. Oh, kok dicampur anjing jeguk gitu ya? Enggak, jadi satu suaranya tuh mirip lolongan anjing, mirip orang nangis, cewek. Campur-campur gitu? Iya, jam 11 malam. Setelah aku diindik itu. Enggak selesai sampai jam 1 Mas dia itu Mas. Kayaknya itu waktu itu ada trouble kayaknya waktu itu ayahnya anakku nggak pulang. Pulangnya dia sekitar 1:30. Di kantornya tuh ada sesuatu jadi dia pulangnya sampai 1:30. Bayangin dalam posisi aku hamil muda. Iya, suara lolongan sendiri lagi. Kayak gitu. Suara anjing menggonggong gitu ya. Iya. Oh. Gitu lah. Dicampur lolongan anjing. Suaranya satu makhluk, cuma dicampur lolongan anjing sama suara orang nangis. Iya. Ini ada yang lebih mengerikan lagi di saat aku mengandung anakku yang nomor 2 ini. Waktu itu usia kandungan 3 bulan. Aku masih tinggal di Bali, Mas. Itu umur berapa? Meritnya umur berapa? Nikahnya? Sama yang ini? Ini nikah ayahnya anakku ini tuh menikah umur berapa? 32. 31. Oh. 31 mau masuk 32. Itu berarti mengandung anak pertama yang diganggu ini, yang mau pokoknya diceritakan. anaknya yang aku yang ini. Oh ya. Yang kecil ini. Oh iya, sorry. Itu sekarang mungkin usianya 20 bulan. Desember nanti 2 tahun pas. Desember nanti ini dia 2 tahun naik. Waktu itu kejadiannya horor ini masih kandungan aku 3 bulan. Dia 2 mau masuk 3 lah. Tahu nggak orang Jawa itu pantangannya apa? Sampean tahu nggak kalau orang hamil muda pantangannya apa? Nggak tahu juga kalau. Aku minum bentar ya. Aku orang Jawa tapi aku nggak tahu soal kayak Emilia. Intinya kalau orang hamil tuh jangan kemana-mana dan suaminya pun juga harusnya ngejaga kayak seumpama ada hewan mau dimatiin nggak boleh sih. Nah kebetulan saat itu tuh ayahnya anakku ini hobinya mancing Mas, dan kalau udah keasikan mancing bisa sampai maghrib, bisa sampai isya. Dan di Bali tahu sendiri kan banyak spot-spot mancing yang menarik kan. Oh itu di Bali? Di Bali, kejadiannya ini di Bali, Denpasar Bali. Nah, aku temenin tuh daripada aku gabut di rumah, kan hamil muda aku udah mulai bisnis dari rumah waktu di Bali. Jualan online kayak gitu, jualan dimsum, Shopee Food. Aku ikutin dia sampai maghrib. Aku udah bilang ini wis maghrib kok iso-iso aku kena sawan apa ngono. Oh iya, sawan. Kedua, ketiga. Nah, setelah aku 4 kali ikutin dia mancing, 4 kalinya toh kesinilah kesarangan sampai kesarangan bareng Mas. Oh, berarti Mbak April ikut suami mancing. Posisi aku hamil 2,5 bulan mau masuk 3 ini. Kan bahaya nggak tahu maghrib Maghrib kan. loh, Mbak. Terus udah aku ikut. Nah, waktu udah 4 kalinya terus besoknya lagi suamiku udah ngelarang, udah jangan. Di situ aku udah nggak doyan makan, bahkan makan biskuit pun nggak mau. Itu yang dirasain apa Mbak? Kayak orang mau mati. Terus muntah gitu, terus sering ada sekelebat dari, kan itu aku ngekos sama ayahnya anakku. Dapur sama, itu kan kos-kosan kan kecil otomatis Mas. Dapur di belakangnya kamar, itu kan ada celah. Terus ada tirai, jadi itu temboknya tuh nggak pol gitu loh Mas. Jadi ada celah bisa ngelihat apa. Aku lagi kok ayahnya anakku nggak pulang-pulang nih gitu. Oh itu posisi di kos sendiri? Iya namanya Mas A gitu ya. Mas aku nggak pulang-pulang. Iya jam 9 malam tuh belum pulang dia. Katanya kok kamu belum pulang-pulang nih, aku keadaan gini dewean ngono kan neng Bali ngono. Belum pulang-pulang Mas sampai jam 9 malam. Tahu nggak ada apa? Aku merinding. Merinding apa waktu itu? Tahu nggak yang muncul dari ini di sini kan kasurku. Ini ada tirai. Tapi nggak berpintu, cuman masuk aja ditutup tirai. Ini kan dapur, kan tembok nih tuh, cuman nggak pol Mas. Jadi kalau ada yang muncul dari sini tuh kelihatan ya. Bulat hitam, gak ono matane, gak ono alisnya, gak ono ilmu. Wireng tok Mas. Oval kayak alien ngono, oval. Melinguk aku ini, melinguk gini. Ngono. Ada suaranya Mbak? Gitu. Apa jel kuwi real itu wireng gak ono mripate, gak ono mata, gak ono irung, gak ono iku ki apa cuma bentuk aja ya? Dhuwur gede ngindik ngene saka dapur itu apa hitam gak ono apa-apa nih polos. Berarti
tatap-tatapan gitu. Aku gitu langsung tak tutupi, astagfirullahaladzim, aku mau ayat kursi. Tak tutupi mbek selimutku. Terus pas Mbak April buka masih ada gak? Suaranya pun juga udah nggak ada, cuma sebentar tok. Gitu. Wireng tok Mas, wireng bulet kayak alien gitu loh. Wireng ki apa iku? Makhluk apa? Sampean tahu nggak itu? What kind of evil like that? Habis itu, terus posisi... aku langsung berdoa, terus tiba-tiba ada suara tuh orang nangis tapi seperti anjing. Hah? Sampai jam 11 tuh mantan suamiku tuh nggak pulang-pulang. Kok jam 11 kok rak mulai-mulai. Itu ada lolongan anjing tapi seperti orang nangis. Jadi itu orang nangis perempuan tapi seperti lolongan anjing itu dicampur gitu kayak piye suaranya. Oh, kok dicampur anjing jeguk gitu ya? Enggak, jadi satu suaranya. Oh, mirip lolongan anjing, mirip orang nangis cewek. Campur-campur gitu? Iya, jam 11 malam. Setelah aku diindik itu. Enggak selesai sampai jam 1 Mas dia itu Mas. Kayaknya itu waktu itu ada trouble kayaknya waktu itu ayahnya anakku nggak pulang. Pulangnya dia sekitar 1:30. Di kantornya itu ada sesuatu jadi dia pulangnya sampai 1:30. Bayangin dalam posisi aku hamil muda. Iya yo, suara lolongan anjing sendiri lagi. Kayak gitu. Suara anjing nggonggong gitu ya. Iya. Oh. Gitu lah. Dicampur lolongan anjing. Suaranya satu makhluk, cuma dicampur lolongan anjing sama suara nangis. Orang nangis. Iya. Mungkin dalam pikiranku, oh kok siluman yo. Aku Mas nggak gelisah tuh udah diliatin makhluk itu. Aku sambil baca-baca Al-Quran itu. Aku nggak berani lihat dapur Mas. Takutnya muncul kepala itu lagi kan. Iya takutnya sih, muncul masih kebayang-bayang gitu ya. Kalau bayangin itu makhluk apa kira-kira menurut pandangan sampean? Kalau hitam polos itu. Aku nggak tahu ya Mbak itu makhluk apa yang jelas di kos sendiri diintip. Apa genderuwo ya? Bisa jadi. Soalnya kan hitam juga. Ya, habis lolongan anjing itu nggak selesai. Itu sampai jam berapa itu? Sampai jam 1 malam. Jam 11 sampai jam 1? Terus itu dia nangis itu. Ya Allah sampai nggak bisa tidur. Dan itu semakin nggak enak perutku. Seperti ada yang mencengkeram. Perutku tuh seperti ada yang mencengkeram. Terus aku muntah-muntah waktu itu. Muntah, bolak-balik mau ke kamar mandi itu takut. Sampai tak buka pintu kamar kosku, tak buka biar kalau ada apa-apa kan aku bisa lari. Langsung keluar ya? Bisa minta tolong tetangga-tetangga kos. Nah itu kenapa Mbak April nggak keluar terus minta tolong? Itu kosnya deket sama pemukiman warga. Dan itu saya kan aku pendatang Mas. Aku lebih akrab sama penghuni kos karena penghuni kos itu rata-rata orang Jawa semua. Tapi aku nggak enak posisi kan mereka istirahat kan gitu. Bisa kan di kos sebelum. Tapi aku buka tuh Mas. Nungguin ayahnya anakku tuh pulang. Dan alhamdulillahnya jam 1:15 baru dia pulang. Tahu nggak Mas setelah itu apa? Setelah itu aku langsung katanya aku tuh kayak orang nggak sadar. Kayak gitu. Tapi aku nggak sadar. Berarti suamiku yang ceritain, mantan suamiku yang ceritain. Lihat ya. Katanya aku gini. Tak gini-giniin perutku. Tapi di dalam kayak orang kemasukan. Di dalam pikirannya Mbak April berarti masih sadar dan perutnya itu ngerasa kayak ketekan gitu ya? Mantan suamiku pulang, aku udah nggak sadar. Jadi aku tuh hawanya pengen ngamuk, tapi wis deng. Katanya itu aku gini-gini sambil dibawain makanan tuh tak buang. Tapi yang dirasain Mbak April sendiri? Yang tak rasain itu tuh antara sadar gak enggak, tapi aku tuh ngeliatin suamiku, tapi itu nggak tahu nih aku nyakar-nyakar. Oh ya berarti yang tadi Mbak April ngerasa sakit perutnya berarti diginiin sendiri. Iya sih Kak, soalnya kan nggak sadar. Katanya suamiku tuh kayak aku tuh nyengkrem. Iya. Cakar-cakar. Berarti sadarnya Mbak April itu Mbak April biasa aja sama takut lah sama nungguin suaminya, tapi yang dilihat sama sang suami Mbak April itu ya itu tadi. Makanya itu tadi Mbak April ngerasa perutnya kayak ada yang neken nyekram gitu. Kayak ada yang neken, kayak ada yang nyengkeram dalamnya juga loh. Berarti Mbak April sendiri keren itu juga. Itu mungkin enggak kalau aku niat sendiri kalau nggak ada makhluk lain. Iya, tetap kayak dibisikin dan juga gangguannya tadi yang suara cewek nangis. Soalnya Mbak April fokusnya ke situ sama masih memikirkan sama yang di sela-sela tadi makhluk yang kayak alien itu. Itu gangguannya. Makanya Mbak April kan mikirnya di situ. Jadi seketika tidak terfikirkan lah Mbak April tadi
yang dilihat sang suami tadi gitu. Terus habis itu jengkel dia, kamu nih mau bunuh anakmu atau gimana gitu, kok kayak gitu, nggak sadar dibawa ke rumah sakit, diperiksa katanya aku dehidrasi, dibawa pulang sampai nebus, sampai waktu itu aku belum punya BPJS, sampai dibayar 1,5 juta, cuman berapa jam doang di IGD, itu masih kayak gitu terus, aku teriak-teriak, oh pokoknya kayak orang kesakitan ini, terus pengen muntah terus, akhirnya dia ngetuk pintu temennya nekat, jam 3 pagi. Pulang dari rumah sakit, pulang ke rumah sakit jam 2, pulang jam 3 lebih, sampai kos tuh sekitar 3:30, kita nekat ngetuk pintunya kamar temennya yang kenal orang. Kalau di Bali itu namanya Balian. Iya. Kenal orang ustadz lah gitu. Tapi kalau Ustadz. di Bali itu sebutnya Balian atau pemangku. Mangku ya benar. Pemangku. Nah, Mangku. Mbak Ika, ini gimana tolongin istri aku kayak gini gitu. Oh, berarti tetangga kosnya itu ada yang mangku. Ada yang kenal mangku, dibangunin mau, ayo aja aku anterin ke mangku yang Anda kenal. Karena dia kenal sama pemangku ini, mau minta dianterin. Aku sama suamiku tuh minta tolong anterin kita berdua ke mangku itu. Iya sih. Tapi apa harus sekarang? Kita harus janjian dulu, nggak bisa kalau sekarang. Iya soalnya jam segitu juga kan. Waduh maaf nih, dino iki coba diwacakno Al-Qur'an sih, dikancani mbek koncone mlebu kamar. Ternyata temennya tuh bisa ngerasain, wah bener iki harus dibakarin. Kalau di Bali kan ada. Tapi kalau di Bali meskipun kita Muslim, tapi kalau kita udah ada gangguan di Bali itu kayaknya nyelesainya secara Bali gak sih, Mbak? Iya, secara nganu budayanya sana gak sih? Akhirnya kita ke pasar beli canang gitu. Kita bakar yang bunga-bunga itu kan kayak orang Bali. Itu agak tenang aku. Dibakarin berarti itu selama itu Mbak Abel masih kayak gitu, masih histeris ya? Ya nyalain itu sama ada dupa juga kecil, bunga-bunga yang orang Bali kan ada atau apa namanya jenenge canang. Namanya canang kalau di Bali. Ada kita beliin canang, ayo kita ke pasar. Dianterin sama temannya yang tuh naik mobilnya dia, kita ke pasar beli canang. 1 kresek loh Mas kita beli canang. Pokoknya tiap maghrib, tiap subuh kita nyalakno Mas ben bojomu rada tenang ngono. Ternyata bener agak tenang aku. Sampai subuh aku udah agak tenang, terus aku sholat subuh, udah besoknya janjian lah. Sama si mangku itu? Habis maghrib. Besoknya kita ke tempat pemangkunya itu. Kenapa habis maghrib? Kenapa pas maghrib gitu? Dia mintanya habis maghrib nanti kesini ya. Nah, kita ke waktu itu pemangkunya itu daerah Canggu Bali. Jauh gak dari kos-kosannya Mbak? Lumayan jauh. Lumayan sekitar 4 kilo, mau 4 kilo. Nah, kita ke sana Mas. Itu ditemenin temennya yang kenal tadi. Kita berempat. Mbak itu sama suaminya, aku sama berempat kita kesana. Tahu nggak katanya di sana tuh aku diapain namanya? Kayak di rupiah, tapi secara Hindu, secara Bali, secara kasar pemangku gitu. Dikasih disediain kayak apa tuh yang tembakau? Tahu nggak tembakonya aku apain? Secara nggak sadar tuh di sini ku dipencet-pencet, kayak dibaca gitu. Ini pemangkunya cewek ya Mas? Oh cewek? Ya, bukan cowok, kayak ustazah ya ustazah. Dia pencet-pencet daerah sini kan dia tahu kan titik-titiknya dipencet. Aku sampai teriak-teriak loh Mas, kayak sakit beneran. Oh ini dia makhluknya di sini katanya ada 4 makhluk masuk ke sini ku. Dan dia bilang itu mau nyerang. Oh iya. Dan 4 makhluk itu tahu jenis kelaminnya apa udah tahu. Oh iya. Ini inceranku katanya, waduh udah parah Mas, istri kamu nih makannya habis, badannya tuh darahnya udah diisep. Darahku tuh udah diisep sama 4 makhluk ini. Itu yang dirasain apa Mbak pas waktu di? Aku tuh Mbak bener-bener, kayak dipijetin tapi tuh sakit banget. Sampai nusuk tulang. Sampai sini digini-giniin. Tahu nggak Mas, berubah suaraku Mas katanya. Lah aku nggak sadar, aku antara sadar be ora katanya suara ketek kok Mas. Iya, tapi bener-bener rasakan. Suara ketek, suara harimau, suara kuntilanak. Metu kabeh, itu 4 makhluk Mas. Ini udah keluar 1. Dan waktu yang mau ngeluarin kedua, katanya tuh apa itu yang buat ninang tuh apa? Buat ninang tuh apa itu? Yang biasanya orang buat ninang tuh apa? Buat mesti di nganu nenek-nenek itu mbah gitu kan. Kan ada sing serabut-serabut itu. Iya, mesti dikemet gitu. Iya, enggak ngerti. Tembakau apa coba tanya? Iya, kayak tembakau sih, cuma enggak tembakau sih kayaknya. Itu tembakau atau apa ya? Kayak sejenis tembakau kayak sih, tembakau yang buat linting-linting biasanya itu loh. Tahu nggak Mas? Itu satu gini loh, satu kayak satu apa sih yang buat gitu. Ini tuh apa ini jenenge? Nampan. Apa ki jenenge iki? Cawi. Cawan cilik ngene. Tak entekno Mas, tak cemili Mas. Mosok nek wong sadar nggak mungkin dong. Iya. Tak cemili.
sambil mataku melotot katanya. Sambil ngomel-ngomel awal-awal tapi nggak jelas. Ngomel-ngomelku nggak jelas. Udah kenyang katanya digituin aku sama. Udah kenyang ya gitu. Tak habisin. Itu tembakaunya itu. Lah aku rak doyan kok Mas. Keadaan sadar ya, kalau keadaan sadar nggak mungkin dong aku makan tembakau itu secara kayak lalapan itu. Ya makan mie ayam. Iya kayak makan nyemili apa sih? Lele kunyit. Kayak nyemili mie. Iya. Mie apa sih? Kremes. Mie kremes itu loh lah. Jadi mbek ngomyang-ngomyang dhewe aku ngomong tapi bahasane ra jelas. Oh, bahasa nganu ya. Sampai dipanggil apa-apa tuh aku tuh ngomel dhewe ngono. Katanya sih dia mau ngambil. Iya. Kok ini mau harus ikut aku yang ada di sini. Udah tak incer lama. Empat jin ya? Empat jin. Itu baru keluar satu. Pas mau dikeluarin yang kedua, aku malah nyemili tembakau. Itu tembakau kering kan itu ya. Kok penak men aku ramanganku ra kuwi Mas. Itu apa kira-kira makhluk apa? Nah itu pas waktu itu jinnya keluar gak pas waktu makan itu? Belum. Ini yang ke satu udah katanya. Oh iya. Kedua udah dipencet lagi. Kamu mau keluar apa enggak? Itu pemangkunya bilang gitu. Ya denger sayup-sayup sadar-sadar enggak ngono. Tapi aku masih kayak abot kene, aku kayak anak sing numpangi. Abot Mas. Mukaku tuh Mas ya, mukaku tuh udah kayak zombie loh Mas. Ini udah agak segeran. Pada saat kejadian aku ditempelin 4 jin itu tuh mukaku udah kayak orang yang bener-bener mayat hidup. Lah wong enggak mangan blas kok. Maunya tuh cuman minumnya tuh minum-minuman rasa-rasa gitu. Berarti kan ada sesuatu dan itu kan nggak mungkin cuma ngidam Mas. Berarti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Oh, berarti sebelumnya muka Mbak April itu nggak seseger ini ya? Wih, atau udah gimana? kayak mayat hidup kejadian yang aku sampai astaga ini istrimu ini udah parah, pemangkunya bilang. Darahnya tuh udah diisep sama 4 makhluk ini. Itu sekelas jin ya? Nggak setan jin. Udah 1 udah dianuin, 2 udah. Yang ketiga ini ngusirnya, kamu mau tak bakar di sini? Pemangkunya bilang kayak, mau tak bakar di sini apa mau tak bawa ke laut, tak buang ke laut gitu sampai. Pemangkunya itu kata suamiku bilang kayak gitu. Tadi masih ingat nggak suaranya waktu aku ngaum tuh kayak suara apa? Suara ketek. Harimau? Kayak gitu aku nggak bisa. Pokoknya suara ketek aku nggak bisa niru wong iki aku sadar Mas. Iya. Itu suara sampai nggak sadar. Jangan sampai nggak sadar. Waktu saat itu tuh suaraku kayak ketek Mas. Ketek ki suaranya piye? Coba dibayangkan. Iya. Ngono. Berubah kayak gitu. Temanku yang nganterin suami istri tadi sampai waduh parah bojomu ngono. Parah Mas bojomu Mas. Bu ajak neng di wae. Lah yang waktu mau ngilangin yang ketiga ditanya. Kamu masuk dari mana? Ditanya sama pemangkunya tuh. Kamu tuh makhluk dari mana? Ternyata dia ngomongnya aku dari sungai ini. Dan yang tiga tuh ada yang ngomong aku dari pohon ini. Aku dari Palinggih ini. Berarti itu 4 Mas nyerang aku Mas. Iya aku tahu. Tahu Palinggih nggak? Pernah ke Bali? Nggak pernah aku. Palinggih itu kayak pura-pura kecil yang biasanya di depan rumahnya orang Bali itu loh. Yang sering dikasih bunga-bunga kotak kayak pura kecil itu ada yang dari situ juga. Dan katanya kamarku tuh menyalahi aturan, kamu harus pindah, usahakan kamu pindah dari kamar itu, katanya yang menyebabkan menyalahin aturan tuh apa Mbak? Kamarku itu di atasnya persis orang ibadahnya orang Hindu. Oh. Jadi dia posisi di bawah kamarku, sedangkan kamarku kan ada WC, ada ini. Aku tuh di atasnya tempat ibadah mereka. Sedangkan sering ada makhluk-makhluk yang berdiam diri di situ tuh nggak terima. Dan dia minta syarat Mas. Ini kamu mau tak keluarin dulu nggak 3 yang satu agak susah. Besok kamu harus kesini lagi, berobat lagi, ya ruqyah secara Hindu lagi. Tapi ini baru bisa 3 hari ini. Syaratnya kalau dia mau keluar yang satu ini, ayahnya anakku disuruh beli ayam hitam, disuruh tanam di bawah persis kamarku kan ada. Di bawah tangganya kamarku itu kan tangga ada, pasti kan ada plester kayak gini. Disuruh ngeduk loh Mas, disuruh tanam ayam hitam. Baru yang keempat ini mau keluar. Katanya gitu. Dia tuh cuman ngelihat secara biasa gitu, dia kayak ini dia minta sesuatu. Aku disuruh ngomong, tapi aku nggak tahu katanya ngomongnya tuh aku ngomong minta ayam hitam. Aku yang ngomong, cuman makhluknya ngomong melalui aku. Ayam hitam tanam di bawah kamarnya anak ini gitu. Kalau aku mau keluar. Aku bakalan keluar yang keempat, makhluk keempat ini kalau kalian tanam ayam hitam, ayam bener-bener hitam disembelih sama darah-darahnya,
tanam di bawah kamar ini, kamarnya anak ini, karena dia udah menyalakan di bawah tangga. Dan katanya tuh aku kadang-kadang ngelewatin tuh aku kadang nggak permisi gitu. Aku naik tangga tuh. Nah akhirnya besoknya belilah. Di apa? Mantan suamiku beli ayam hitam itu sampai plesternya digeduk loh mas. Ya di bawah kamar, kan. Berarti itu tackle ya? Segel wisan sampai ibu kosnya ngamuk-ngamuk mas. Lagi maksudnya lah bojoku ben nganu ngono ben ilang sing makhlukku. Ini kan kamar mas, kan mesti kan aku di lantai 2 ada tangga toh yang menuju situ. Ya itu tuh dia mintanya di bawahnya sampingnya tangga persis. Tandon, ada tandon di celana, atasnya tandon, bawahnya ada kamar mandi. Mintanya berarti sarangnya dia di situ. Minta ditanduri ayam hitam itu sejenis semani ya. Ayam semani. Disembelih sama darah-darahnya masukin ke situ. Itu aku yang ngomong, tapi dilaksanakan sama mereka. Aku yang ngomong cuman makhluk. Ya aku nggak tahu, pokoknya aku nerocos ayam hitam. Secara nggak sadar ya. Nggak sadar, aku bakal hilangnya makhluk keempat. Tapi akhirnya mau keluar juga nggak itu si makhluk? Apa masih suruh ngapa-ngapain? Setelah di ayam hitam itu ditandur ning kono, gangguan wis sedikit demi sedikit hilang. Tapi yang keempat ini memang agak rewel. Iya. Kadang suka muncul-muncul gangguin aku. Masih sempat muncul-muncul juga. Muncul-munculnya tuh bukan muncul-muncul aku pengen mungkin tuh yang makhluk keempat itu. Sering-sering pengen ngamuk dewe. Pengen ngono-ngono. Itu mungkin siluman apa nggak tahu siluman apa. Tapi setelah kejadian nandur, lah sebar aku nek wis ngene, bojoku langsung siap-siap bakar canang. Mantan suamiku siap-siap bakar canang, taruh di depan, diem dah aku. Terus taruh beberapa makanan yang aku makan, misalnya aku hari ini makan biskuit ya atau makan roti, separuhnya ditaruh di situ. Kayak menghargai. Ayo makan. Udah lah selesai. Lah besoknya setelah itu kan kejadiannya aku gini-gini kan udah ditandur, kan malam, udah nggak ada. Udah nggak ada. Sampai aku lahiran alhamdulillah. Udah selamat ya Mbak. Alhamdulillah ya Mbak. Udah kejadiannya waktu di Bali. Paling susah nih nomor 4. Sampai mukanya berubah. Tapi fotonya ada Mbak yang zaman dulu waktu itu muka itu. Waktu pucatnya ya? Iya. Ada loh, ada. Ya nanti kalau rame ini bakal di-spill nih. Parah loh. Bentar. Tapi itu di Bali berapa lama, Mbak? Siapa saya? 4 tahun. 2021 sampai 3 tahun lebih. 2021 awal sampai 2024. Berarti sampai baru-baru ini kejadiannya ya, Mbak? 2022. Masa udah masuki 2020-an lah. Sampean jadi lihat yang waktu aku pucat itu enggak? Ada. Bentar. Maaf ya, agak-agak kecepatan mungkin aku ceritain enggak ya? Kecepatan nggak kak? Ya kalau nggak apa-apa, santai aja Mbak. Tahu aku bener-bener perasaan loh. Itu 4 makhluk. Tapi menurut sampean ada gangguan lagi nggak setelah ini? Menurutku? Aku merasanya kan sudah selesai. Waktu menginjak bulan kelima, mau masuk 4 bulan. Kok aku masih nggak doyan makan? Itu herannya. Apa itu pengaruh dari ngidam? Apa makhluknya? Dan aku semakin kurus, belum benar-benar, tapi gangguan itu udah nggak ada. Berarti dulu belum ya masih badannya masih masih vulgar gitulah, masih seger atau gimana? Yang waktu sebelum hamil, ya lumayan seger. Dulu kok kayak gini mas, dulu. Cek mana ya? Ojo iki sing ndi. Ini bener-bener loh, ngeri itu sudah. Ini sebelum kejadian aku di Bali ya. Aku seger kayak ini waktu di Purworejo, waktu masih di Bank Mandiri. Beda banget. Aku kan sempat kerja di Bank Mandiri ya. Ya nanti bakal disepil lah Mbak. Jangan dulu. Nanti kalau rame bakal disepil sebelum kejadian sama sesudah kejadian, ya? Sama sesudah kejadian. Sesudah kejadian. Ya nanti Mbak kapan-kapan kita lanjut lagi lah. Ini kita cerita dulu. Masih ada Mbak? Kan itu katanya, aku kan rasainnya udah ya kan katanya pemangkunya, alhamdulillah setelah kalian nanam, dilihat dari jarak jauh tuh, dia udah nggak bengal lagi, dia udah nggak nakal lagi, insya Allah. Tapi dia orang Hindu, orang Bali, cuman sering ngomong insya Allah gitu. Dia tuh orangnya Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah istrimu udah nggak akan ada gangguan lagi. Emang bener nggak ada gangguan, tapi fisikku yang aku rasa drop semakin drop.
Itu apa ini masih ada ya? pas sebelum ngelahirin apa sesudah? Masih 4 bulan ini. Oh masih 4 bulan? Masih jarak 2 minggu setelah dia hilang. Oh. Adalah ustadz, ini ustadz muslim. Muslim, Aku telepon, dia ngasih tahu, kamu pulang dulu ke Jawa. Ini yang makhluk keempat masih kadang-kadang suka nempel, keluar masuk dia. Oh. Belum sempurna dihilangin sama Mangku sama Baliannya ini belum sempurna. Dia masih paling nakal. Hilangnya setelah kamu nyebrang. Dia akan pergi, dia nggak akan melewati lautan kalau kamu pulang ke Semarang dulu. Pulang dulu ke tempat kelahiranmu sampai usia kandunganmu sekian. Kalau kamu udah merasa baik, baru kamu balik. Ini hilangnya kalau udah menyeberangi lautan. Ini susah. Soalnya dia keluar masuk. Tapi mangkunya orang Bali itu ngomongnya, mungkin dia ditutupin ya sama makhluk itu. Ngomongnya dia udah nggak akan ganggu. Ternyata dia tuh kadang masuk, kadang keluar. Dia kayak ngerjain pemangkunya. Iya. Jangan-jangan dia minta ayam hitam lagi atau apa, aku nggak ngerti. Ya kayak melorotin bisa dibilang ngaku halusnya itu. Bener mas, setelah aku di atas laut, aku sampai bilang sama mantan suamiku, maaf ya agak bahas ini. Aku bilang sama ayahnya anakku, nggak usah ngomong mantan lah. Aku bilang sama ayahnya anakku, aku kayaknya harus pulang ke Jawa dulu ya. Aku tinggalin dulu nggak apa-apa kan? Oh, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu hati-hati, aku pesenin travel yang benar-benar bisa jagain kamu. Aku nggak mau naik pesawat, nggak berani. Karena cuman maksudnya aku keadaan naik pesawat tuh kayak piye ngono mas. Buat kandungan nggak bagus. Aku nekat naik kapal, naik travel. Beneran mas, aku di atas kapal udah di lautan mau ke Jawa ini masih nyebrang. Kayak muntah tuh sampai yang asam lambungnya keluar itu loh. Kuning-kuningnya asam lambungnya tuh. Kan jadi ngerasanya kalau di Rukiah kan mesti muntah mas. Kayaknya aku ngerasa tuh pelong mas, itu di atas lautannya. Oh berarti makhluknya tuh mungkin keluar dari ya gerombolannya keluar dari. Oh berarti habis muntah itu langsung kayak pelong. Badan rasa kayak setelah sampai Banyuwangi gitu. Lumayan enteng. Udah nggak enggak enak yang aku rasain. Wah ini wes rodo enteng. Apalagi setelah sampai Semarang mas, tambah enteng aku. Berarti bener omongannya Ustadz ini, dia harus dibuang di laut itu mungkin ya. Dia harus dilepasin. Muntah semua sampai yang asam lambungnya kuning-kuning itu keluar, maaf agak jorok, keluar di muntahanku itu. Sumpah. Orang gini mas, aku tuh masuk rumah sakit kan waktu keadaan ditempelin 4 itu. Pertama terdiagnosa aku tuh ngidam parah, kedua dehidrasi. Yang ketiga keempat aku masuk rumah sakit lagi, diomnam nggak terdeteksi, makanya aku dibawa ke, maka dari itu aku dibawa ke pemangku tadi. Karena bener-bener nggak mau makan aku. Jadi itu serangan makhluk keempat itu memang sengaja mau, dia si incerannya tuh bukan aku tapi yang diisep darahku. Incerannya tuh yang dedekku itu. Dedek kandungan itu. Ya emang ya kalau hamil tuh sebenarnya jangan. Ya ini buat ngomong ya Mbak, buat Mbak April juga penonton kalau masih hamil atau kalian kalau hamil tuh maksudnya jangan kemana-mana lah. Apalagi kalau maghrib. Kalau maghrib itu sudah ya minimal udah di rumah lah. Sebelum maghrib itu udah di rumah. Takutnya ya kayak kejadian kayak Mbak April yang dialami. Maghrib masih berada di luar, masih mancing. Ya itu bisa dibilang Mbak April ini lewat di Panggonan Wingit juga kan. Iya, bisa. Bener. Karena ditanyain waktu dibuat di nggak sadar tuh, kamu dari mana? Kamu makhluk pertama dari mana? Kan. Saya dari sungai ini. Kamu dari mana? Ditanyain sama pemangkunya. Saya dari pohon ini. Ternyata beda-beda. Iya, soalnya yang dilewatin. Dan yang keempat ini dari yang aku langgar. Dari tempat ibadahnya deket Tandon, tempat ibadahnya orang Hindu yang aku langgar itu. Kamar itu jangan di atas tempat ibadah. Ya udah akhirnya sampai keringetan loh. Aku pulang ke Semarang kan. Ayahnya anakku akhirnya pindah kamar. Dan setelah aku udah pulih, bulan kelima, masuk kandungan bulan kelima, aku pulang lagi ke Bali, udah nggak ada kejadian. Udah pindah kamar, aku udah nggak nempatin kamar kos itu. Berarti aku pindah di bawah. Yang dikuburin ayam cemani itu tadi kosong. Ya? Jarang ada yang mau nempatin. Karena dia melanggar aturan mas. Tahu pura kan tempat ibadah? Dia tuh di sini kamar, puranya di sini, dia di atas tempat ibadah. Jadi jadi tempat ibadahnya di bawah. Di bawah. Kamar ini tuh katanya pelanggaran, kalau di situ nggak boleh. Itu ibu kosnya kamar itu dikosongin atau gimana itu? Selama beberapa bulan kosong ya. Apalagi setelah kejadian pada tahu pernah ada kejadian kayak gini, dan itu
teman-temanku yang masuk kamar itu selalu ngerasain panas hawanya. Iya, ada yang nggak beres. Ya soalnya kan banyak lah makhluk-makhluk kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku pulang kan ke Semarang pulih. Iya. Yang keempat itu keluar dari muntahan itu tuh di laut. Aku temulah sama ustadznya, ini orang Semarang soalnya. Seorang Semarang sendiri ya? Ada 1 bulan, mau 2 bulan aku memulihkan diri di Semarang, menggemukkan diri juga. Iya. Udah aku pulang lah, nyusul lagi ayahnya anakku ke Bali, pindah kamar ya, aku bilang. Udah pindah ke bawah, alhamdulillah udah. Sampai lahiran nggak ada kejadian apa-apa. Tambah pulih lagi. Pulih lagi ya. Dan aku kalau ngeliat kamar itu, deredek nggak mau ke sana. Oke, aku sampai keringetan loh, sumpah. Dari semua ceritanya yang paling menarik yang mana, Mas? Kalau menurut sampean? Yang aku paling menarik ya pas kedengeran apa cewek yang suara nangis itu sambil katanya campur sama Haji. Aku sampai mikir loh dari tadi. Ya. Suaranya gantian. Ya. Iya. Kayak kepo gitu loh, suaranya gimana gitu loh. Gitu. Sama makhluk yang nyongol itu tadi, dan juga yang aku paling ini sih yang kereta itu. Soalnya aku suka yang berbaur zaman dulu. Ya jadi yang kereta tadi sih aku. Soalnya sampai ke bawah mimpi juga gitu loh. Dan mimpinya itu ada hubungannya sama kereta yang didengar waktu malam itu. Itu sih. Yang bikin aku mikir ya itu suara itu sampai menghasut pikiran Mbak April untuk gini. Kayak gimana ya, histeris gitu. Yang dilihat sama suaminya tadi. Oke. Tapi masih ada cerita lagi ya, Mbak, dari horor? Nah, kalau hari ini aku ceritain ini dulu. Nanti next time aku ceritain lagi. Berarti masih ada kan? Masih. Oke. Next time kita ceritain lagi. Oke, hari ini cukup ceritanya. Oke, guys. Ini tadi gimana ya menurut kalian? Kalau ya itulah orang hamil jangan kemana-mana. Iya. Ini Mbak April cerita buat kalian semua ya, jangan sampai mengalami kejadian hal yang sama gitu. Oke, buat kalian ya ikutin terus, pantengin terus, nanti Mbak April juga masih banyak cerita lagi dan nanti bakal disepil fotonya sebelum dia diganggu. Sampai mutah-mutah terus. Tiap hari loh histeris gitu. Oke, ini saya akhirin dulu ya, Mbak. Saya akhirin dulu. Langsung saja ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nanti bakal ada podcast horor lagi sama Mbak April. Oke, so what's next?